Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu jalla jalaluh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Naam, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyil alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semuanya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Itulah dia agar kamu dapat petunjuk. Sudah selesai kisah tentang Nabi Musa dengan kaumnya, dengan ending kisah kaumnya Nabi Musa nanti dikatakan beriman kalau beriman dengan kenabian Muhammad SAW bersama Al-Quran yang ada. Itu namanya beriman. Walamma da'a ahla Taurah min bani Israel ila tiba'ihi wa kana rubama tawahhama mutawahhimun anal hukma maqsurun alaihim ata bima yadullu ala al-umum faqala kul ya ayyuhan nas. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyeru ahli Taurah, yaitu orang-orang Bani Israel, ahli Taurah diseru. Tetapi kemudian orang-orang Bani Israel yang diseru oleh beliau sallallahu alaihi wasallam memandang bahwasanya kalian dengan Al-Quran, kamu wahai Muhammad dengan Al-Quran ya untuk kalangan kamu sendiri Quraisy, untuk kalangan kamu sendiri Quraisy, kok didakwahkan kepada kami? Tawahhama mutawahhimun adal hukma maqsurun alaihim, kata si As-Sa'di. Jadi mereka rancu, kacau, padahal sejak zaman Nabi Musa sudah dijelaskan nanti disebut beriman kalau beriman kepada Nabi yang terakhir nanti Nabi Muhammad, ikuti dia. Tapi kemudian rancu, mereka memandang, lah ya untuk kalian Quraisy, untuk kalian Quraisy kami sudah ada sendiri. Maka Nabi menyeru dengan seruan Qul ya ayyuhan nas. Maka di ayat di sini disebutkan Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia. Ini menunjukkan beliau diutus untuk seluruh manusia, tidak sebagaimana wahamnya orang Bani Israel, dipandangnya Muhammad untuk Quraisy saja, sebagaimana Musa untuk Bani Israel saja. Oh enggak, beda ini. Ini Nabi yang terakhir. Ini Nabi yang terakhir untuk seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nas. Barangkali kalau kita tidak melihat tafsirnya,
Kenapa ya di sini kok qul ya ayyuhan nas? Maka demikian tafsirnya, korelasinya dengan ayat yang sebelumnya tentang ahli Taurat yang diseru kepada Al-Quran, kepada syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka ada waham, ada kerancuan, maka Nabi menyuruh dengan qul ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'a, aku ini utusan Allah untuk kalian jami'a, semuanya, Arabiyikum wa ajamiyikum, yang Arab dan yang Ajam. Ajam itu non Arab ya, yang Arab dan non Arab, aku ini untuk kalian semuanya. Ahlul kitab minkum wa ghairihim, ahlul kitab atau bukan, aku diutus untuk kalian semuanya. Aku diutus untuk kalian semuanya. Alladzi lahu mulku samawati wal ard yatasarrafu fiha bi ahkamihi al-kauniyah wat tadabir as-sultaniyah wa bi ahkami asy-syar'iyyah ad-diniyah allati min jumlatiha an arsala ilaikum rasulan 'azima yad'ukum ila Allah wa ila dari karamatihi wa yuhadhirukum min kulli ma yub'idukum minhu wa min dari karamatihi. Aku ini utusan untuk kalian semua. Dan siapa yang mengutus aku? Dan siapa yang mengutus aku? Sudah jelas Allah yang mengutusnya, tapi disebutkan alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang mengutusku itu zat yang memiliki langit dan bumi. Yang mengutusku itu sebenarnya sudah jelas yang mengutus adalah Allah, tetapi disebutkan yang mengutusku adalah penjabaran tentang Allah, yaitu zat yang memiliki langit dan bumi, yang dia berbuat sekehendaknya terkait dengan alam semesta, berbuat sekehendaknya terkait dengan pengaturan, berbuat sekehendaknya terkait dengan hukum-hukum, menetapkan sekehendaknya. Wong dia yang memiliki alam semesta, apa susahnya mengimani sebelumnya syariat terkait dengan waktu-waktu tertentu, nabi-nabi tertentu, sementara aku diutus untuk seluruh manusia. Apa susahnya untuk mengimani demikian? Jadi ini disebutkan dengan yang mengutusku adalah alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yang mengutusku adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, yang berbuat sekehendaknya terkait alam semesta, pengaturan, termasuk terkait hukum-hukum, terkait syariat-syariat. Gak ada yang susah, gak ada yang susah untuk menerima bahwasanya aku diutus untuk seluruh manusia. Ini ketetapan zat yang berbuat sekehendaknya. Artinya sangat mudah sekali dicerna untuk mengimani beliau Nabi untuk seluruh manusia, karena tidak pernah dijumpai sebelumnya. Tidak pernah dijumpai sebelumnya Nabi untuk seluruh umat, tidak pernah. Hanya satu Nabi ini saja. Tapi untuk mengimaninya sangat gampang, sangat gampang dan sangat logis, bahwasanya yang mengutus adalah zat yang memiliki langit dan bumi, yang berbuat sekehendaknya. Ada apa kemudian membantah-bantah? Ya sebagaimana nabi-nabi sebelumnya untuk umatnya masing-masing, ya kamu untuk Quraisy saja. Gak ada tempat, gak ada alasan untuk membantah, gak ada tempat, gak ada alasan untuk berkilah tidak beriman, gak ada tempat. Nah ini yang dimaksud alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Kemudian disebutkan tentang siapa alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang mengutusku sebagai nabi untuk seluruh umat. Dia adalah la ilaha illahu, la ilaha illahu, ay la ma'budu bihaqqin illallah wahdahu la syarikalah. Dialah Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, tidak ada sekutu baginya. Nah, jadi semakin ditegaskan yang mengutusku, Dia adalah zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Terus kamu mau tentang? Ketika kamu meyakini Allah sebagai zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia,
tunduk dengan ketetapan ini, akui beliau sebagai nabi terakhir untuk seluruh umat. Maka tentunya sangat keblinger sekali orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama. Gak usah merasa agamanya benar, Islam benar, yang lainnya sesat, kafir, gak usah. Semua agama sama kok. Keterlaluan dan keblinger. Padahal Nabi di dalam ayat ini ketika menyeru ahli Taurat sedemikian rupa menjelaskannya sampai menegaskan yang ngutusku itu loh, zat yang menguasai, zat yang memiliki langit dan bumi, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kok kalian gak bisa menerima syariat untuk seluruh manusia ini loh? Maka keblinger sekali orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama, sudah masing-masing dengan syariatnya. Tentunya harus merenungi ayat ini, harus merenungi ayat ini. Kemudian sekarang kita membahas pengertian la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini terjemahan yang benar. Jadi kalau kita mau menerjemahkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau masih ada terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah, itu terjemahan yang tidak pas. Tidak pas secara pengertian maknanya dan tidak pas juga secara bahasa. Kalau secara pengertian maknanya Allah sudah tegaskan di dalam surat Luqman, ya. Secara pengertian maknanya sudah Allah tegaskan di dalam surat Luqman. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian bahwasanya Allah lah yang hak dan yang selainnya batil. Mau dikatakan ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, urusan mereka, tapi semuanya batil. Adapun Tuhan yang hak, yang berhak disembah hanyalah Allah. Ini secara pengertian makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Secara bahasa la ilaha, apa artinya la ilaha? Tidak ada Tuhan, itu baru ada ismu la yang belum ada khobarnya. Kalau pendekatan di dalam tata bahasa Indonesia itu DM, diterangkan, menerangkan. Pendekatan di dalam tata bahasa Indonesia DM, diterangkan, menerangkan. Buku itu baru, buku itu D, baru M. Dikatakan kalimat sempurna ketika polanya terpenuhi DM, diterangkan, menerangkan. Demikian pula di dalam bahasa Arab, isim la itu ada khobar. Kalau baru disebutkan isim la saja berarti baru D. Khobarnya mana? Harus ada, baru dikatakan kalimat sempurna. Nah, jadi la ilaha, tidak ada Tuhan, hakun yang hak, itu khobarnya. Tapi khobarnya mahdhuf, khobarnya tidak ditampakkan. Dari mana tahu mahdhuf yang disembunyikan itu hak? Tadi surat Al-Luqman yang kita bacakan. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu bahwasanya dialah yang hak, adapun yang lainnya yang dikatakan Tuhan batil. Urusan mereka disebut sebagai Tuhan, tapi Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Al-Haq. Jadi terjemahannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan, hakun yang hak. Nah, jadi hakunnya itu khobarnya, M-nya, baru dikatakan sempurna. Tapi mahdhuf, gak perlu mengatakan la ilaha hakun illallah, la ilaha hakun illallah, gak perlu.
Gak perlu mengatakan la ilaha haqqun illallah, gak perlu, cukup la ilaha illallah, kita mengetahui khobarnya di situ mahdzuf. Nah, di sini Syekh Sa'di mentafsirkan la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang hak illallah kecuali Allah, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, wala tu'rafu ibadatuhu illa min tariqi rusulihi, dan tidak diketahui bagaimana peribadahan kepadanya kecuali dengan penjelasan Rasulnya. Lah ini orang-orang ahli Taurat yang merasa, yang mengakui, yang berikrar bahwa saya Tuhannya adalah Allah, yang harus beribadah kepada Allah. Lah gimana cara beribadah kepada Allah sementara Rasul yang menjelaskan beribadah ditolak gara-gara dari Quraisy, dari bangsa Arab, dan ada waham dipandangnya kami punya tata cara sendiri. Wong sudah dijelaskan oleh Nabi sebelumnya disebut mukmin kalau mengimani Nabi Muhammad yang datang terakhir, dan dengan mengimani beliau jadi mengetahui bagaimana tata cara peribadahan kepadanya. Dan kalau tidak diimani maka beribadah kepada apapun nonsens, gak ada artinya. Nah, ini tafsir As-Sa'di, wala tu'rafu ibadatuhu illa min tariqi rusulihi, tidak diketahui bagaimana peribadahan kepadanya kecuali dengan cara Rasulnya, yang dijelaskan Rasulnya. Siapa dia yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, dialah yuhyi wa yumit, zat yang menghidupkan dan zat yang mematikan. Sedikit lagi, lanjut. Fa'aminu billahi wa rasulin nabiyil ummiyi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi. Oleh karena itu berimanlah kepada Allah. Bagaimana tidak beriman kepada Allah? Kalau memang kalian beriman kepada Allah, lakukan juga konsekuensinya. Gak bisa mengatakan saya beriman kepada Allah, Tuhan kami adalah Allah, tapi konsekuensinya tidak dilakukan. Di antara konsekuensinya adalah Allah telah menyatakan ada Rasul terakhir yang syariatnya untuk seluruh manusia. Maka kalau memang beriman kepada Allah, ambil ini konsekuensinya. Fa'aminu billahi, maka berimanlah kepada Allah, wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimati, dan juga beriman kepada Rasulnya Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimatnya. Apa maksud ayat ini? Berimanlah kepada Allah, juga beriman kepada Rasul Nabinya yang ummi, yang dia itu mengimani Allah dan kalimatnya. Saya ulangi lagi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya Nabi yang ummi, di mana Nabi yang ummi ini mengimani Allah dan kalimatnya. Sampai ditegaskan seperti ini, maksudnya Muhammad itu tidak pernah menyelisihi amanah, Muhammad itu tidak pernah menyelisihi wahyu, Muhammad itu tidak pernah menyimpang dari ketetapan Allah. Kok bisa tidak diikuti? Nah, makanya kalau kita merenungi ayat ini, tentunya kita sangat ketakutan kalau kita di dalam beribadah tidak copas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ditegaskan begitu, sampai ditegaskan begini, berimanlah kepada Allah dan nabinya, Rasul yang ummi, yang dia itu mengimani Allah, yang dia itu mengimani Allah dan mengimani kalimat-kalimat Allah. Ini bentuk penegasan bahwasanya Muhammad tidak pernah menyimpang dari risalah yang diturunkan kepadanya. Loh, kok bisa kemudian orang berani membuat perkara sendiri sementara Allah menegaskannya sedemikian rupa? Nah, kemudian wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ditegaskan lagi, ikutilah dia, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Ikutilah dia, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Kenapa kata-katanya semoga? Ikutilah dia, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Padahal mengikuti dia, mengikuti Nabi SAW pasti selamat. Mengikuti Nabi SAW dijamin selamat. Tapi kenapa kata-katanya la'allakum, semoga? Kenapa kata-katanya la'alakum, semoga? Agar jangan sampai ada orang ketika sudah mengikuti Nabi dengan semestinya kemudian menjazam, melabel dirinya pasti mendapat petunjuk, pasti selamat. Maka ini
menggunakan kata la'allakum, semoga kalian selamat, sama sebagaimana di dalam surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman tentang takmir masjid. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah adalah yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Semoga mereka semua termasuk orang-orang mendapatkan petunjuk. Padahal nyata-nyata beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tapi Allah menyebutkan ulaika ayyakunu minal muhtadin, mereka itu semoga termasuk orang-orang mendapatkan petunjuk. Tafsirnya adalah biar jangan sampai ada orang yang ketika berbuat takmir masjid, takmir itu bukan dalam pengertian yang dalam struktur saja gitu ya, itu kan takmir dalam pengertian kita yang dalam struktur. Intinya siapa saja yang menghidupkan masjid namanya takmir. Sudah menghidupkan masjid sedemikian rupa, kemudian wah berarti saya termasuk orang mendapatkan petunjuk. Biar tidak ada orang menjazam dirinya demikian, biar tidak ada orang menvonis, melabel dirinya demikian, maka kata-katanya dengan makna semoga. Nah, termasuk dari sini kita merenung, inilah karakter mukmin, tidak pernah memandang dirinya hebat, tapi memandang dirinya selalu kurang. Ini saja, semoga bermanfaat.